Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Saat ini kita mau dengar-dengaran firman Tuhan bertepatan dengan hari kenaikan Yesus Kristus 26 Mei. Sebelumnya mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, di mana Engkau naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang bertata di kerajaan surga. Terima kasih untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Menjadi pengingat kami, menjadi reminder buat kami Tuhan. Dan menjadi mata hati kami dalam setiap kami melangkah, melakukan hal-hal dalam hidup ini. Bahwa pada pagi hari ini kami siap untuk menegakkan firman. Berbicaralah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats kita berjudul adalah Kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus. Landasan firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setelah 40 hari setelah dia bangkit, setelah Paskah, maka 40 hari dia ada di muka bumi ini, menampakkan dirinya, menunjukkan jati dirinya, dan memberitakan hal-hal penting tentang kebangkitannya. Dan setelah 40 hari, maka dia naik ke surga. Apabila kita baca di Lukas tadi, di dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus mengatakan bahwa carilah orang-orang yang belum mengenal aku, ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu ada di Matius 28, di mana ayat 30, di mana Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Dan di dalam Lukas 24 ini kita juga bisa melihat waktu Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari murid-muridnya dan ia terangkat ke surga. Bapak Ibu, lazimnya kalau orang berpisah dengan Tuhannya, dengan gurunya, ya tentu akan merasa sedih. Tetapi di sini ditulis murid-muridnya sujud menyembah dia pada waktu ia mengangkat tangan dan memberkati mereka, pada waktu ia berpisah dari mereka. Murid-muridnya sujud menyembah dia, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa berada di gereja untuk memuliakan Tuhan dengan keadaan sukacita. Mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal menurut logika kita bahwa kalau Tuhannya sudah pergi, Tuhannya sudah terangkat surga, maka tentunya mereka akan mengalami kesepian, mengalami kesendirian dan ketakutan. Tetapi di sini dikatakan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, dengan sangat bersukacita, dan mereka senantiasa berada dalam bait Allah. Bapak Ibu ini mau mengatakan bahwa waktu Yesus terangkat ke surga, dia tidak pergi.
tetapi dirinya sendiri, yaitu rohnya sendiri ada. Waktu dia memberkati murid-muridnya, dikatakan bahwa rohnya itu hadir atau ada di dalam murid-muridnya. Sehingga Roh Kudus itu, roh yang dijanjikan Tuhan itu, sudah Tuhan genapi pada waktu dia terangkat ke dalam kerajaan surga. Sehingga sangat wajar pada waktu itu mereka sangat-sangat bersuka cita. Karena mereka tahu mereka tidak sendirian. Pada waktu Yesus pergi itu mereka tahu bahwa Yesus tidak pergi, bahwa rohnya, Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga mereka semakin antusias untuk belajar mengenai Yesus dan beribadah dan mewartakan firman Tuhan Yesus supaya semua orang bertobat dan mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Mereka terus mewartakan firman Tuhan dan memuliakan Tuhan di bait suci. Itu dikatakan di dalam Lukas 24 ayat 53 tadi. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini? Bahwa Roh Kudus juga hadir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Ya, bahwa Roh Kudus itu terus berbicara. Bukankah apabila kita ingin melakukan suatu hal yang jahat, Roh Kudus itu akan berteriak dalam hati kita. Jangan, gitu ya. Semakin keras Roh Kudus itu berteriak dalam hati kita, berarti semakin kita mempunyai hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ya. Jadi terus peliharalah Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini, terus senantiasa dengan berdoa dan mengadakan saat teduh. Kita jangan dan membiarkan intimidasi iblis menguasai kita dengan kedengkian, dengan kepahitan hidup, dengan dendam dan segala macam. Itu akan menghalangi kita untuk terus berhubungan dengan Roh Kudus. Tetapi bila kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan, menghilangkan semua itu, kedengkian, dendam, iri hati, kepahitan hidup, maka hubungan kita dengan Tuhan dalam roh kita itu semakin kuat. Ya, dan kita akan dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh roh iblis, tetapi dikuasai oleh Tuhan itu dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan sesuai seturut dengan roh Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi, terus peliharalah roh yang ada dalam diri kita ini. Terus berhubunganlah dengan baik, berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, saat teduh. Pribadimu itu paling penting, ya, untuk menumbuhkan, memberi makan Roh Kudusmu itu yang dalam hatimu untuk terus bertumbuh dan bahkan menguasai dirimu. Ya. Ingat bahwa iblis tidak pernah diam. Dia berusaha untuk menghancurkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, sehingga dia berusaha untuk supaya roh yang dalam diri kita dikuasai oleh dirinya. Tetapi percayalah, bila kita sungguh-sungguh datang, membuka diri kepada Tuhan, roh Tuhan yang ada dalam diri kita itu semakin berkuasa dan semakin menguasai hidup kita. Iblis tidak punya kuasa lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat terus memberi makan roh yang ada dalam dirimu. Tuhan akan memberikan perkara-perkara besar dalam dirimu. Mari, Bapak Ibu, saya undang untuk kita nyanyi Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari Bapak Ibu kita nyanyi bersama-sama, menguatkan iman kita, menumbuhkan, memberi makan Roh Kudus. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat terus berkarya dengan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan menguasai dirimu senantiasa sampai akhir zaman, itu janji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Di sini.